Malam itu hujan baru saja reda. Embun tipis menempel di daun pisang yang membatasi areal pemakaman tua. Di ujung desa Karangjati, Kerawang, angin mendesir pelan, membawa bau tanah basah dan bunga kenanga yang sudah layu. Di antara sunyi malam, terdengar suara lonceng kecil berdenting lirih dari arah makam tua. Suaranya tak keras, tapi cukup jelas bagi siapapun yang terjaga di jam rawan seperti ini. Pak Taryo, penjaga makam, membuka matanya perlahan dari gubuk kecil di dekat pintu gerbang pemakaman. Sudah 3 malam suara itu terdengar. Selalu pada jam yang sama, tepat pukul 2 dini hari. Awalnya ia pikir itu hanya perasaan, angin, atau mungkin suara binatang malam. Tapi kali ini suara itu begitu nyata, begitu mengganggu. Ia bangkit, menyambar senter tua, dan memeriksa area sekitar. Lampu petromak di pos jaga sudah padam. Cahaya senter mengambang di antara kabut tipis, menyapu makam-makam yang berderet tidak beraturan, sebagian miring dan ditumbuhi rumput liar. Ada satu makam tua yang selalu menarik perhatian. Sebuah nisan batu hitam dengan tulisan Arab yang sudah buram, tanpa nama, tanpa tanggal. Makam itu berdiri menyendiri, agak jauh dari yang lain, di dekat pohon randu besar yang akarnya mencuat ke permukaan tanah. "Assalamualaikum, permisi," gumam Pak Taryo sambil berjalan perlahan. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih dekat, suara lonceng itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Senter Pak Taryo tiba-tiba berkedip dan mati. Dalam kegelapan, ia mendengar suara seperti sesuatu diseret di atas tanah. Lalu, bau anyir darah mulai memenuhi hidungnya. Tiba-tiba, dari arah belakang pohon randu, muncul sesosok tubuh terbungkus kain kafan yang sudah hitam dan berlendir. Sosok itu melompat-lompat perlahan, namun tiap gerakannya menimbulkan bunyi seperti tulang patah. Pocong itu berwarna legam, seperti terbakar, tak ada wajah. Hanya rongga mata hitam menganga dan mulut sobek lebar. Di lehernya tergantung lonceng kecil berkarat sumber suara yang selama ini terdengar. Pak Taryo tak sempat berteriak, mulutnya terkunci seolah tak bisa dibuka. Tangannya gemetar, lututnya lemas. Sosok itu terus mendekat, lalu hilang begitu saja dalam kabut. Pagi harinya, warga dikejutkan oleh penemuan jasad Pak Taryo di depan gerbang makam. Tubuhnya membiru, matanya terbuka lebar menatap langit, dan lonceng berkarat menggantung di lehernya. Desa Karangjati sontak gempar. Para tetua kampung sepakat menyembunyikan kejadian itu dari pihak luar. Namun bisik-bisik mulai terdengar. Pocong keling itu bangkit lagi. Jangan-jangan tanah itu dibongkar orang. Dulu sudah ada perjanjian, jangan diganggu. Tak ada yang benar-benar tahu siapa pocong keling itu, kecuali satu orang. Mbah Karto, tetua kampung terakhir yang masih hidup sejak zaman kolonial. Dan di saat yang sama, mobil SUV hitam memasuki gerbang desa. Dari dalamnya, keluar seorang pria muda, berpakaian rapi, dengan map proyek di tangan. Namanya Bayu, dan tanpa ia sadari, tanah yang hendak ia garap adalah tempat bangkitnya dendam yang sudah puluhan tahun terkubur. Bayu berdiri di tengah lapangan kosong, yang ditumbuhi ilalang dan rumput liar setinggi pinggang. Di sekelilingnya, beberapa alat berat sudah diparkir sejak pagi. Tanah seluas hampir 5 hektar ini adalah lokasi utama rencana proyek pembangunan kawasan agrowisata modern milik perusahaannya. Ia telah mendapat restu dari pihak pemerintah dan surat kuasa dari pemilik lahan atas nama perusahaan induk. Namun, suasana desa Karangjati berbeda dari yang ia bayangkan. Warga terlihat waspada, dan tidak ada yang berani mendekat ke lokasi proyek. Bahkan, kepala desa, Pak Burhan, terlihat gelisah sejak Bayu menyampaikan niatnya membangun. "Kamu yakin ingin membongkar tanah itu?" tanya Pak Burhan pelan saat rapat kecil di balai desa. "Tentu, Pak. Lahan ini tidak termanfaatkan. Sayang kalau dibiarkan begitu saja. Kami sudah pelajari semuanya. Tidak ada situs sejarah di sini," jawab Bayu sambil membuka map dan menunjukkan peta tanah. Pak Burhan menggeleng. Masalahnya bukan pada kertas. Ini tentang kepercayaan dan sejarah lama. Tanah itu disebut warga sebagai tanah Watu Geni. Bayu menaikkan alis. "Apa maksudnya, Pak?" "Tanah itu dulu tempat pembuangan orang yang dianggap berbahaya pada masa penjajahan. Termasuk satu orang yang konon katanya bukan manusia biasa." Tengah malam, di rumah penginapan desa, Bayu duduk menatap layar laptopnya. Di meja, kopi hitam sudah dingin. Di sekelilingnya,
Anggota tim proyek sudah tidur. Ia mencoba mengetik laporan perkembangan tahap awal pembukaan lahan, tapi pikirannya tak lepas dari kata-kata Pak Burhan tadi. Watu geni. Batu apa? Bayu mencoba berselancar mencari sejarah tanah Karangjati, namun tak menemukan banyak. Yang ia temukan hanyalah satu artikel tua yang nyaris tak terbaca dari arsip digital lokal. Artikel itu menyebutkan seorang tokoh bernama Mbah Wargo, yang dikenal sebagai tabib sakti, hilang secara misterius setelah difitnah menjadi kaki tangan Belanda oleh warga dan pejabat desa kolonial, dibakar hidup-hidup dan dikubur di tanah kosong. Tanpa nama, tanpa doa. Dendamnya menyatu dengan tanah merah dan api neraka. Mata Bayu membelalak. Nama itu, entah kenapa terasa familiar. Ia bangkit, membuka tasnya, mengambil dokumen silsilah keluarga dari ibunya yang baru diberikan seminggu lalu. Nama kakeknya, Suraji. Dan di salah satu catatan warisan keluarga, tertulis, Suraji, bekas mandor desa masa kolonial, turut mengadili dan mengeksekusi Mbah Wargo, tabib hitam yang dianggap sesat. Bayu menelan ludah, tubuhnya menggigil. Ia adalah cucu dari salah satu algojo Mbah Wargo. Pagi harinya, penggalian tanah dimulai. Operator alat berat mulai meratakan ilalang dan menggali pondasi untuk pos utama proyek. Namun, belum 2 jam, mereka menemukan batu nisan hitam besar terkubur setengah, tanpa tulisan. Saat mencoba menariknya keluar, alat berat mendadak mogok. Operatornya mendadak pingsan dengan mata mendelik. Salah satu pekerja, Pak Yadi, mendekat dengan rasa penasaran dan mulai menggali dengan tangan kosong di sekitar batu. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras, sebuah lonceng kecil berkarat yang terikat dengan tali kafan. Tiba-tiba langit berubah mendung dan angin berhembus dingin menusuk kulit. Dari arah pohon tua di ujung lahan, terdengar suara tangis lirih, seperti perempuan menangis di balik dinding. Pak Yadi jatuh tersungkur. Di malam harinya, ia ditemukan di kamarnya dalam keadaan kaku, kulit membiru, dan lonceng itu tergantung di jendela kamarnya. Bayu mulai dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat makam terbuka, tali pocong bergoyang ditiup angin, dan suara berat berkata, "Anak dari darah pendosa, tanah ini bukan milikmu." Di mimpi itu, sosok berjubah, kafan legam, melompat, mendekat, dan lonceng di lehernya berbunyi nyaring sebelum mimpi terputus dengan suara azan subuh. Bayu terbangun basah kuyup oleh keringat. Di luar jendela, jejak lumpur berbentuk kaki terikat mengarah ke kamarnya. Sore itu, Bayu mendatangi rumah Pak Burhan dengan raut wajah pucat. Ia menceritakan semuanya. Pak Burhan menatapnya lama, lalu menghela napas panjang. "Kamu harus bertemu dengan seseorang," katanya. Mbah Karto, satu-satunya yang masih tahu kisah asli tentang Mbah Wargo dan Pocong Keling. Malam itu juga, Bayu diajak ke rumah Mbah Karto. Rumah kayu itu berada di pinggiran desa, dikelilingi tanaman obat dan dupa yang menyala di setiap sudut. Mbah Karto sudah sangat tua, matanya putih tak melihat, namun suaranya berat dan jelas. "Kamu cucu Suraji," kata Mbah Karto tanpa ditanya. Bayu tersentak. "Bagaimana Mbah tahu?" "Karena wajahmu mirip dia, tapi mata kamu penuh ragu. Leluhurmu salah. Mbah Wargo bukan penjahat, ia dikhianati karena menolak membantu Belanda mencaplok tanah leluhur." Bayu tercekat. Mayatnya tak dimandikan, tak dikafani dengan benar, dimasukkan hidup-hidup ke dalam tanah yang mengandung belerang. Sejak saat itu, malam Jumat Kliwon, lonceng di lehernya akan berbunyi jika darah keturunannya menodai tanah ini lagi. Mbah Karto menatap kosong ke arah Bayu. "Tapi kamu masih bisa menebusnya, selama kamu mau membuka ikatan tali pocongnya dan menyerahkan satu tumbal sebagai penebus dosa." Bayu membatu, tubuhnya serasa beku. Matahari merayap naik di atas bukit kecil di timur Karangjati, menerangi lahan proyek yang kini ditinggalkan pekerjanya. Setelah kejadian aneh yang menimpa Pak Yadi dan kematian misterius yang menyusul, para pekerja menolak kembali ke lokasi. Beberapa bahkan pulang ke kampung asal mereka. Bayu duduk di pos jaga proyek, matanya sembab, rambut acak-acakan, dan wajah pucat pasi. Malam tadi, ia kembali mimpi buruk melihat sepasang tangan kering mencengkeram kakinya dan menyeretnya ke dalam lubang gelap, hingga suara langkah pelan menyadarkannya. "Permisi, Mas Bayu." Seorang perempuan muda berdiri di depan pos, mengenakan jaket coklat dan tas ransel lusuh. Ia memperkenalkan diri sebagai Sinta, seorang jurnalis independen yang sedang menyusun dokumenter tentang situs dan mitos lokal di Jawa Barat
ia mendapat kabar dari jaringan wartawan bahwa ada kematian aneh dan gangguan proyek di Karangjati. Bayu awalnya enggan bicara, tapi setelah Sinta menyebut nama Mbah Wargo, ekspresi Bayu berubah. Ia membawa Sinta ke rumah Pak Burhan dan mempertemukan dengan Mbah Karto. Disinilah semuanya mulai terbuka lebih jelas. Menurut cerita Mbah Karto, makam asli Mbah Wargo tidak pernah ditandai. Namun sebelum meninggal, salah satu algojo yang ikut menguburnya sempat memberitahu lokasi pasti kepada ayah Mbah Karto. Letaknya ada di pinggir hutan Watu Geni, ditandai dengan batu besar berwarna merah bata dan pohon randu yang berdiri sendiri. Tanahnya basah sepanjang tahun, bahkan saat kemarau selalu becek, ucap Mbah Karto. Malam itu, Bayu dan Sinta memutuskan mencari lokasi makam bersama Ustadz Rohman, ustadz muda yang pernah belajar ilmu ruqyah dan pengobatan spiritual. Mereka membawa perlengkapan seadanya, senter, air doa, dan surah Yasin. Perjalanan ke hutan tidak mudah. Jalan setapak licin. Suara binatang malam terdengar menekan. Setelah hampir 1 jam menyusuri semak, mereka sampai di sebuah area yang memang berbeda. Tanahnya lengket, berbau belerang, dan di tengahnya berdiri batu besar berwarna merah tua yang dipenuhi lumut. Disinilah, kata Ustadz Rohman pelan. Sinta mendekat. Ia mengangkat senter dan melihat bayangan sosok samar terpantul di belakang batu. Sosok berbentuk manusia, berdiri terbungkus kain kafan dengan kepala miring ke kanan. Bayu langsung memejamkan mata dan bergumam istighfar. Ustadz Rohman menggali sedikit tanah di samping batu. Baru beberapa sentimeter, cangkulnya membentur sesuatu. Mereka membersihkannya. Sebuah ikat kepala tua dan kain kafan menguning masih utuh meski sudah puluhan tahun terkubur. Sinta yang merekam dengan kameranya tiba-tiba muntah. Aroma anyir darah dan kemenyan busuk menyeruak. Tiba-tiba angin berembus kencang. Pohon randu bergoyang. Dan dari balik semak, terdengar suara tertawa parau, panjang, dan berat. Senter mereka mati serempak. Dalam kegelapan, terdengar suara langkah terikat. Lompat, 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 dan bunyi lonceng kecil berdenting pelan. Sinta panik. Hampir terjatuh. Tapi Bayu menariknya. Ustadz Rohman segera membaca surah Yasin keras-keras. Angin mereda. Senter menyala kembali. Dan di hadapan mereka, tanah yang digali tampak berdenyut seperti jantung hidup. Ada yang masih terikat di bawah sini, ujar Ustadz Rohman. Bayu menunduk. Tali kafan masih utuh, belum pernah dilepas. Itulah sebabnya arwah Mbah Wargo belum pernah tenang. Dan kini, setelah keturunannya menggali tanah itu kembali, dendamnya semakin nyata. Sepulang dari hutan, mereka mengadakan musyawarah kecil bersama beberapa warga dan tokoh masyarakat. Mbah Karto menyarankan agar makam Mbah Wargo dibuka dengan syarat tertentu malam Jumat Kliwon, dengan doa dan pengakuan dari keturunan pembunuh, dan dengan tumbal 1 nyawa yang rela menanggung dosa keturunan masa lalu. Syarat terakhir membuat Bayu membatu. Apakah ia harus mati agar semuanya tenang? Ataukah ada orang lain yang bisa menggantikan? Pocong Keling tidak hanya menuntut tali dilepaskan, tapi juga darah sebagai ganti nyawa yang dirampas secara keji dulu, kata Mbah Karto. Sinta, yang kini makin dekat dengan Bayu, mulai menyelidiki lebih dalam. Ia menemukan catatan tua milik kakek Bayu yang tersimpan di koper tua. Di sana tertulis puisi aneh. Di tanah merah aku dikubur, nafasku dirampas, jiwaku terkubur. Jika malam berdarah jatuh kembali, akan kuambil jiwa yang dicuri. Puisi itu ditulis dengan tinta merah, dan di bawahnya, coretan nama-nama termasuk Suraji, dan 1 nama terakhir yang belum dicoret, Bayu. Keesokan harinya, hujan turun deras. Seorang pekerja proyek yang tersisa ditemukan tewas tergantung di pohon randu, dekat lokasi makam. Di bawahnya, tergantung lagi lonceng berkarat sama seperti yang ditemukan sebelumnya. Kini semua warga tahu, Pocong Keling telah bangkit sepenuhnya. Dan waktunya tak banyak. Jumat Kliwon tinggal 4 malam lagi. Langit malam membentang kelam di atas desa Karangjati. Awan pekat menggulung perlahan, seolah menutupi cahaya bulan. Sinta berbaring di ranjang kayu penginapan tua, namun matanya enggan terpejam. Sejak dari hutan kemarin, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Sesekali ia menoleh ke jendela. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan ranting dan embusan angin. Namun, saat ia memejamkan mata, mimpi itu datang. Ia berdiri di tengah lapangan luas yang dibakar matahari. Tanahnya merah darah. Dari arah hutan,
Sosok berjubah putih mendekat wajahnya, dibalut kain kafan kotor, lonceng berkarat tergantung di lehernya. Sinta ingin lari, tapi kakinya berat, seolah ditanam dalam lumpur. Sosok itu berhenti di hadapannya. Tangan kurusnya mengangkat kain kafan dari wajah. Untuk pertama kalinya, Sinta melihat wajah asli Pocong Keling. Wajah itu bukan wajah orang jahat. Wajah seorang tua dengan mata sedih, kulit gosong terbakar, dan mulut terkoyak bekas siksaan. Namun dari matanya terpancar dendam yang dingin dan purba. Mereka membakar tubuhku, tapi aku tidak mati. Aku menyatu dengan tanah ini. Bukan aku yang haus darah, tapi darah merekalah yang memanggilku. Sinta menggigil. Ia berusaha bicara. Aku bukan bagian dari mereka. Kau bukan, tapi kau membawa dia, cucu dari Algojo. Jika tak ada tumbal, ia akan jadi milikku. Tapi jika kau menyerahkan dirimu, semuanya bisa selesai. Sinta tersentak. Apa maksudmu? Namun suara lonceng berdentang memekakkan telinga. Sosok itu menghilang dalam kabut merah. Saat ia menoleh, Bayu berdiri di kejauhan, dikelilingi api, memanggil namanya. Sinta, jangan pergi! Lalu segalanya menjadi gelap. Sinta terbangun dengan napas memburu. Keringat membasahi tubuhnya, meski malam terasa sangat dingin. Ia memandang cermin kecil di meja, dan untuk sesaat, seolah ia melihat bayangan orang lain berdiri di belakangnya, menatapnya dengan mata hitam kelam. Pagi harinya, ia menceritakan semuanya pada Bayu. Lelaki itu menatapnya penuh rasa bersalah. Aku tak mau kamu terlibat sejauh ini, Sinta. Sinta memotong cepat. Kamu pikir aku akan pergi sekarang? Setelah semua ini, setelah tahu kamu bisa jadi tumbal dari dendam leluhurmu sendiri? Bayu tertunduk. Aku bahkan belum tahu harus bagaimana. Haruskah aku menyerahkan diri? Atau membiarkan pocong itu mengambil nyawa orang lain? Sinta menarik napas dalam. Malam itu, aku merasa dia memberiku pilihan. Aku tak yakin itu nyata atau cuma mimpi. Tapi dia memberiku tawaran. Jika aku menggantikanmu, dia akan berhenti. Bayu terperanjat. Jangan bicara begitu. Namun Sinta menatapnya serius. Dendam itu tak akan berhenti kalau tak ada yang menebusnya. Entah kamu, entah orang lain. Tapi jangan sampai dia mengambil lebih banyak korban tak bersalah. Bayu menatap Sinta dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Rasa yang selama ini ia anggap kagum, sudah tumbuh menjadi cinta. Aku tak bisa kehilangan kamu, Sinta. Sinta tersenyum lemah. Maka temukan cara lain. Sebelum malam Jumat Kliwon datang, hari-hari berikutnya dipenuhi kegelisahan. Di desa, 3 warga hilang saat mencari kayu bakar di hutan. 1 di antaranya ditemukan, tergantung dengan mata membelalak dan mulut dipenuhi tanah liat. Desa Karangjati kini seperti dikutuk. Bayu tahu, ia harus memilih. Malam Jumat Kliwon tinggal 2 hari lagi. Hujan deras membasahi bumi Karangjati sejak siang hingga malam. Petir menyambar di kejauhan, dan di balik tirai hujan, terdengar lolongan anjing yang panjang, sebuah isyarat bagi warga desa bahwa malam angker sudah datang lebih awal. Di rumah Pak Burhan, sebuah kotak kayu tua dibuka di hadapan Bayu dan Sinta. Di dalamnya tersimpan manuskrip kuno bertuliskan aksara Arab Pegon, bercampur bahasa Sunda kuno. Mbah Karto membacanya perlahan, suaranya bergetar. Ini bukan sekadar catatan. Ini wasiat dari salah satu Algojo yang mengeksekusi Mbah Wargo. Tertulis di sini bahwa mereka dulu tidak hanya membunuh, tapi mengikat roh Mbah Wargo dengan kutukan leluhur. Sinta menegang. Mengikat bagaimana, Mbah? Mbah Karto menjelaskan. Nada suaranya berat. Mereka takut arwah Mbah Wargo bangkit dan menuntut balas. Maka dilakukanlah ritual pemindahan kutuk roh. Mbah Wargo tidak sekadar dikubur, tapi diikat dengan darah terakhir dari keturunannya sendiri, agar kekuatannya abadi. Bayu mengernyit. Keturunannya, tapi Mbah Wargo tak punya anak. Betul, kata Mbah Karto. Tapi kutukan itu dilempar ke arah sebaliknya. Bukan pada keluarga Mbah Wargo, melainkan pada keturunan Algojo yang membunuhnya. Sinta langsung menoleh pada Bayu, wajahnya pucat. Jadi, kamu bukan hanya jadi korban, kamu memang garis waris kutukannya. Bayu terdiam. Kini semuanya masuk akal mengapa hanya keluarganya yang mengalami gangguan. Kenapa hanya dirinya yang terus diteror Pocong Keling? Dan mengapa hanya dia yang disebut dalam puisi darah di catatan kakeknya? Ustadz Rohman angkat bicara. Ritual ini bisa dibalik, tapi syaratnya
berat. Arwah Mbah Wargo hanya bisa diputus dari tanah ini jika garis darah kutukan menyerahkan dirinya secara sukarela. Lalu tali kafan diputus di atas makam aslinya. Bayu berdiri. Jadi kalau aku datang ke sana malam Jumat nanti dan menyerahkan diriku, dia akan tenang? Ustadz Rohman mengangguk pelan. Itu cara satu-satunya. Kecuali ada orang lain yang menukar tempatmu. Potong Sinta lirih. Semua mata menoleh padanya. Bayu meraih tangan Sinta. Jangan, ini tak bisa kamu lakukan. Ini bukan kutukanmu. Sinta menatapnya dengan mata berkaca. Tapi kamu juga bukan orang jahat. Kamu hanya lahir dari darah yang salah. Bayu menunduk. Kalau aku harus mati untuk hentikan semua ini, aku rela. Malam itu, desa seperti bernafas dalam teror. Angin tak henti berputar. Bayangan hitam terlihat di atap rumah warga. Dan suara langkah lompat-lompat seperti pocong terdengar makin dekat setiap malam. Satu persatu, warga mulai meninggalkan Karangjati, menuju kota, mengungsi diam-diam. Tinggal segelintir orang yang bertahan, Bayu, Sinta, Ustadz Rohman, dan Mbah Karto. Dan waktu terus mendekat. Besok malam adalah Jumat Kliwon, waktu di mana segala batas dunia dibuka. Bayu menatap cermin di kamarnya malam itu. Ia menyentuh wajahnya sendiri, mengingat masa kecil, ingat ibunya yang meninggal karena demam aneh, ayahnya yang mati di proyek pembangunan, dan semua peristiwa kelam yang menghantui keluarganya. Kutukan itu sudah terlalu lama hidup di darahnya. Ia menghembuskan napas. Sudah waktunya aku mengakhirinya. Langit malam tertutup mendung. Angin dingin menyapu pepohonan. Dan suara burung hantu meraung panjang dari arah hutan. Hari itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam yang dipercaya sebagai titik tertipis antara dunia manusia dan dunia gaib. Bayu mengenakan pakaian putih bersih. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Di tangannya, ia menggenggam seutas tali kafan yang telah dibasahi air 2 tali terakhir yang akan digunakan dalam ritual pemutusan kutukan. Di belakangnya, Sinta berdiri dengan mata sembab. Ia sempat memohon agar ia yang menggantikan Bayu, namun Bayu menolak dengan tegas. Aku membawa dosa darah dari garis keluargaku, biarlah aku yang menyelesaikannya. Ustadz Rohman dan Mbah Karto telah lebih dulu menunggu di lokasi makam tua. Di pinggir hutan Watu Geni, mereka membuat lingkaran garam dan menanam 4 dupa hitam di setiap penjuru arah angin. Di tengah, batu besar merah tempat arwah Mbah Wargo dikuburkan, kini bersih, disiapkan untuk ritual pelepasan. Begitu Bayu masuk ke dalam lingkaran, udara berubah dingin, angin berhenti, suara malam menghilang. Dan dari balik semak, suara lonceng terdengar. Bayu menunduk. Ia bisa merasakan kehadiran sosok itu. Pocong Keling berdiri tak jauh dari batu nisan. Tubuhnya melayang sedikit di atas tanah. Wajahnya tak terlihat, tapi kain kafannya basah darah. Sinta memejamkan mata, berdoa dalam hati. Ustadz Rohman mulai membaca doa. Ayat-ayat suci bergema di antara pepohonan. Bayu melangkah ke depan, berdiri tepat di atas makam. Aku, Bayu, cucu dari Suraji, datang untuk menebus darah yang tertumpah. Aku datang bukan untuk melawan, tapi untuk mengakhiri. Tali kafan dalam genggamannya bergetar. Tanah di bawah kaki Bayu berguncang pelan, seolah membuka diri. Pocong Keling mendekat perlahan. Langkah-langkah terikatnya menggetarkan bumi. Ustadz Rohman memberikan isyarat. Waktunya, Bayu menjatuhkan diri bersimpuh. Di atas makam, ia membuka baju bagian dada, dan dengan pisau kecil yang telah didoakan, menggoreskan luka tipis di dadanya sendiri. Darah mengalir ke tanah. Pocong Keling berhenti, menunduk, loncengnya berdering makin cepat. Tiba-tiba, tanah terbelah. Asap hitam menyembur dari dalam. Dari dasar lubang, muncul bayangan wajah Mbah Wargo, tapi kali ini bukan hanya wajah marah, melainkan wajah seorang lelaki tua yang tersenyum. Kau telah menepati janjimu, tapi darah yang ditumpahkan belum cukup. Semua terdiam. Tiba-tiba, Sinta melangkah masuk ke dalam lingkaran. Ambil aku, katanya. Suaranya mantap. Jangan ambil Bayu. Aku yang bersedia. Bayu berteriak. Sinta, jangan. Namun, sudah terlambat. Saat Sinta menyentuh tanah makam, asap hitam menyedot tubuhnya seperti pusaran. Bayu berlari, memeluknya, menarik tubuhnya keluar. Tapi kekuatan dari dalam tanah
begitu besar. Pocong Keling terdiam seolah menunggu pilihan. Di tengah keputusasaan, Ustadz Rohman membacakan ayat terakhir ayat pemutus perjanjian. Tiba-tiba langit bergemuruh, kilat menyambar tepat di pohon randu. Batu nisan retak, dan Pocong Keling menjerit keras jeritan yang membuat telinga berdarah. Cahaya putih memancar dari tanah. Pocong Keling menghilang, asap lenyap, dan tanah makam menutup perlahan, seperti tidak pernah terbuka sebelumnya. Sinta jatuh pingsan di pelukan Bayu. Malam itu, semua berakhir, atau setidaknya itulah yang mereka kira. Pagi harinya, warga desa mulai kembali dari pengungsian. Proyek dihentikan permanen, area makam Mbah Wargo ditutup, diberi pagar bambu dan papan peringatan. Sinta dirawat selama 3 hari, tak sadarkan diri. Namun saat ia bangun, ia berkata pelan, "Aku melihat tempat itu, aku melihat wajah-wajah mereka yang dikubur hidup-hidup." Bayu hanya memeluknya, tak berkata apa-apa. Namun malam harinya, saat semua tertidur, angin berhembus pelan. Lonceng kecil di pohon randu berdenting sekali. Dan di bawah cahaya bulan, sepasang mata merah tampak terbuka dari balik bayangan semak. 2 minggu berlalu, sejak malam Jumat Kliwon, desa Karangjati mulai tenang. Bayu dan Sinta kembali menjalani hari-hari mereka dengan lebih ringan. Meskipun sesekali, bayangan malam itu masih hadir dalam mimpi, namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang berubah. Sinta mulai mengalami hal-hal aneh. Ia terbangun di malam hari dengan tubuh basah, seperti habis dari tanah. Kakinya berlumpur, dan jemarinya meninggalkan bekas tanah merah di spray putih. Ia mendengar suara bisikan dari bawah lantai. Dan yang paling mengerikan, setiap kali ia bercermin, bayangan Pocong Keling terlihat berdiri di belakangnya. Ia tidak mengatakan apapun pada Bayu, khawatir lelaki itu kembali menyalahkan dirinya sendiri. Sampai suatu malam, Sinta bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah sawah berlumpur. Di seberangnya, berdiri Pocong Keling, namun kali ini tanpa wajah. "Kau telah membuka pintu. Kau yang menawar darahmu, maka kau adalah tempat baru bagiku." Sinta mencoba mundur, namun tubuhnya seperti tertancap. Pocong Keling melayang, mendekat, lalu masuk ke dalam tubuhnya. Ia terbangun sambil menjerit. Bayu datang tergopoh, memeluknya. "Aku mimpi lagi." Tapi, rasanya nyata. Keesokan paginya, tubuh Sinta mulai menunjukkan perubahan. Matanya kadang merah saat terkena cahaya. Ia bisa mendengar suara dari jauh dan memiliki firasat aneh tentang kematian. Ia menyadari satu hal. Arwah Mbah Wargo tidak lenyap. Ia berpindah ke dalam dirinya. Di sisi lain, Mbah Karto dan Ustadz Rohman mencium keanehan dari aura desa. Suara lonceng terdengar kembali. Meski tak ada angin, kucing-kucing hitam berkumpul di sekitar rumah Bayu. Seorang dukun tua, Nyai Kinasih, dipanggil dari luar desa. Saat menatap Sinta, Nyai Kinasih bergumam, "Dia bukan lagi sepenuhnya manusia." Bayu marah. "Apa maksudnya? Dia Sinta. Dia bukan makhluk halus." Namun Nyai Kinasih menjelaskan bahwa ketika seseorang menawarkan dirinya kepada entitas penuh dendam seperti Mbah Wargo, jiwanya akan menjadi pintu. Dan jika pintu itu tidak ditutup tepat waktu, maka roh itu akan tinggal di dalamnya tidak sebagai pengendali, tapi sebagai benih. Benih ini akan tumbuh, dan suatu saat menjadi pohon kematian yang baru. Ucap Nyai Kinasih. Bayu terguncang. Ia mulai menyalahkan diri, tapi Sinta justru menenangkannya. "Aku masih aku, Bayu, tapi aku bisa merasakan amarahnya, luka-lukanya, dan keinginannya." Bayu menatapnya tajam. "Keinginan apa?" Sinta menjawab dengan suara lirih. "Mbah Wargo tak ingin balas dendam lagi. Ia ingin mewariskan kekuatan, dan dia memilih aku." Malam kian larut. Di dalam rumah panggung milik Mbah Karto, suasana menegang. Di hadapan Bayu dan Sinta, Nyai Kinasih membuka gulungan kain berisi kitab pusaka ditulis tangan oleh sesepuh aliran kebatinan tua dari abad ke-18. Halamannya menguning, namun aksaranya tetap memancarkan kekuatan. "Ritual pemisahan jiwa bukan hal sembarangan," kata Nyai Kinasih. "Darah telah ditawarkan, pintu sudah dibuka. Untuk mengusir roh Pocong Keling dari tubuh Sinta, harus ada tumbal jiwa yang setara." Bayu mendongak. "Apa maksudnya?" Nyai Kinasih menatapnya dalam-dalam. "Seseorang harus menggantikan posisi Sinta sebagai wadah. Bukan untuk sementara,
tapi selamanya. Ruangan sunyi, hanya suara api obor yang berderak di pojok ruangan. Bayu berdiri. Kalau begitu, aku yang akan menggantikannya. Sinta langsung menangis. Tidak Bayu, jangan. Aku yang menawari diri malam itu. Aku yang membuka jalan untuk arwah itu, biar aku yang menanggungnya. Namun, Bayu tetap bersikukuh. Kalau aku bisa menutup pintu yang kamu buka, maka biarkan aku melakukannya. Aku akan menjadi pohon itu, asal kamu tetap hidup. Nyai Kinasih bersiap melakukan ritual kurung sukma, sebuah upacara langka yang hanya boleh dilakukan pada malam purnama di bulan kelima. Beruntung, malam itu adalah waktunya. Di lereng bukit tempat hutan Watu Geni bermula, mereka membuat lingkaran batu dan dupa-dupa khusus. Sinta duduk di tengah. Tubuhnya gemetar. Mata sudah tampak merah darah. Di belakangnya, bayangan pocong keling kian nyata terus menyatu dengan tubuhnya. Bayu masuk ke dalam lingkaran kedua, dikelilingi 7 lilin putih dan sebilah keris pusaka. Nyai Kinasih mulai membacakan mantra kuno, memanggil arwah leluhur, membuka gerbang jiwa. Wahai jiwa yang tertanam dalam daging yang tak kau miliki, tinggalkan pohon yang muda, dan masukilah yang bersedia. Bayu menutup mata, bibirnya bergetar melafalkan doa dalam hati. Tiba-tiba, angin besar berputar, asap membumbung, tubuh Sinta terguncang keras. Dari mulutnya, suara jeritan pocong keling menggema keluar. Tidak ada pengganti! Aku sudah menetap! Namun Bayu berdiri, mengangkat keris, dan menikamkan ke tanah. Ambil aku! Sekelebat cahaya hitam meloncat dari tubuh Sinta menuju tubuh Bayu. Bayu menjerit, tubuhnya melayang, matanya membelalak, dan keris di tangannya menyala merah darah. Sinta ambruk, tubuhnya kembali ringan. Matanya jernih. Ia menangis saat melihat Bayu tergeletak, nafasnya berat. Namun wajahnya tersenyum, kamu selamat. Bayu menutup mata, namun tubuhnya tetap hidup. Tapi saat ia membuka mata kembali, mata itu bukan lagi milik Bayu. Beberapa minggu kemudian, Karangjati kembali normal. Tak ada lagi gangguan, tak ada lagi suara lonceng. Tapi Sinta tahu, ketenangan ini dibayar mahal. Bayu masih hidup. Ia tersenyum, berjalan seperti biasa, bekerja seperti dulu. Tapi setiap malam, ia duduk sendiri di bawah pohon randu, menatap bulan dengan mata kosong. Sesekali, ia berbicara sendiri dalam bahasa Sunda kuno yang tak ia mengerti sebelumnya. Sinta tahu, Bayu telah menjadi wadah abadi. Namun tidak untuk dendam, melainkan untuk menjaga agar pocong keling tidak pernah bangkit lagi. Di malam-malam tertentu, suara lonceng masih terdengar. Tapi kini, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peringatan bahwa di Karangjati ada seorang penjaga, seorang pewaris gelap yang memilih menanggung kutukan demi cinta yang tak bisa mati. Tahun berlalu, desa Karangjati perlahan menua bersama waktu yang terus berjalan. Rumah-rumah berganti generasi, namun satu hal tetap tak berubah. Pohon randu tua di ujung desa. Di bawahnya masih berdiri sebuah bangku kayu reyot, dan setiap malam bulan purnama, seorang pria selalu duduk di sana. Diam, tidak bicara, wajahnya tenang, namun matanya terlalu dalam, seolah menyimpan 1000 jiwa di balik kelopaknya. Anak-anak kecil diperingatkan oleh orang tua mereka, jangan dekati pohon randu saat malam terang. Itu tempat penjaga desa. Orang-orang menyebutnya Bayu Tua. Tidak pernah marah, tidak pernah mengeluh. Ia tidak menikah, tidak pernah terlihat tidur, tapi selalu tersenyum setiap pagi dan setiap malam saat orang lain mulai masuk ke rumah dan menutup pintu. Ia duduk tenang, menunggu jika kelak kutukan itu bangkit lagi. Sinta, ia kini menjadi bidan desa, perempuan yang kuat, dihormati banyak orang. Tak banyak yang tahu sejarah masa lalunya, tapi tiap bulan ia tetap datang ke pohon randu, membawa kopi dan sebungkus gorengan. Kadang Bayu berbicara padanya, tapi bukan sebagai Bayu, melainkan sebagai seseorang yang jauh lebih tua, lebih dalam, lebih gelap. Sudah aman, Sin, tapi pintu itu masih ada. Selama dunia masih menyimpan ketidakadilan, dendam tak akan pernah benar-benar mati. Dan Sinta hanya bisa mengangguk, karena ia tahu, pocong keling memang sudah pergi, tapi penjaganya kini hidup di dalam orang yang ia cintai. Suatu malam, puluhan tahun kemudian, hujan deras turun tanpa henti. Petir menyambar bukit. Di tengah gelap,
Suara teriakan menggema dari jalan desa. Seorang pemuda ditemukan tergeletak dengan luka lebam. Katanya, ia mencoba menggali tanah di area bekas kuburan tua untuk mencari emas peninggalan Belanda. Saat ditanya siapa yang memukulinya, ia menjawab dengan gemetar, "Bukan orang, tapi bayangan tinggi." Matanya merah, dan ia berlonceng. Orang-orang saling berpandangan, dan mereka tahu penjaga itu belum pergi. Di bawah pohon randu, meski hujan menderu deras, lonceng kecil itu tetap berdenting pelan.